Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kami Sahabat Privat Inggris. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melanjutkan materi pembahasan kita tentang part of speech di bagian kedua ini, atau terakhir ini ya. Nah, kemarin kita sudah bahas part of speech karena ada 8 poin, karena ada 8 kata. Kita bahas part of speech yang bagian pertama, yaitu 1-4 kata. Sekarang kita berarti lanjut dari kata yang kelima sampai jenis kata yang ke-8 atau terakhir. Oke, check it out. Oke, part of speech ya. Kita udah bahas kemarin, sebenarnya ada 8. Pertama ada noun, kata benda. Yang kedua ada pronoun, kata ganti. Yang ketiga ada verb, kata kerja. Yang keempat ada adjective, kata sifat. Yang kelima ada adverb, kata keterangan. Yang keenam ada preposition, kata depan. Yang ketujuh ada conjunction, kata penghubung. Dan yang kedelapan atau terakhir ada interjection atau kata seru. Nah, sekarang giliran yang dari adverb sampai interjection yang kita tebalkan hurufnya, karena ini adalah pembahasan kita hari ini. Mulai ya. Kata kerja mohon maaf, adverb adalah kata keterangan ya. Adverb terbagi menjadi 4 di pembahasan kita ini. Yang pertama ada adverb of time, yaitu kata keterangan waktu ya. Nah, kata keterangan waktu seperti contohnya ada now, tomorrow, yesterday, at 9 o'clock, morning. Yang kedua, jenis yang kedua ada adverb of place ya, kata keterangan tempat ya. Contohnya ada here, ada there, somewhere, in the school ya. Nah, kalau misalkan schoolnya aja itu kan berarti kata benda ya, makanya untuk di adverb ini kita harus lengkap bersama ini, berarti di sekolah. In the school itu kata keterangan, tapi kalau misalkan cuma school aja itu berarti kata benda ya. Jangan salah, hampir takutnya keliru ya. Tentu saja ya, kata tempat tuh di sini, di sana ya. Next, jenis yang ketiga yaitu ada adverb of manner ya. Ini adalah kata keterangan cara. Oke, sebagai contohnya ada slowly, ada quickly, well, hard, by foot, by knife ya. Ini bisa juga yang pakaian kata kerja tambahin li ya. Contohnya slow kata kerjanya, tambahin li jadi dengan santai. Quick cepat, quickly dengan cepat gitu ya. Well ya baik, hard by foot dengan menggunakan kaki ya. Contohnya ya kayak I go to school by foot, saya pergi ke sekolah dengan jalan kaki itu. By knife ya, I cut something with by knife ya, saya memotong sesuatu dengan pisau, by knife. Oke, yang terakhir ada adverb of degree. Nah, di sini ada kata keterangan tingkatan ya. Ada almost, very, ada to. Ini hampir ya, sangat ya, seperti itu ya, keterangan tingkatan. Oke, next. Preposition ya, kata depan. Nah, menunjukkan hubungan kata depan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Wah, ini bakalan menjadi palanya kata yang akan ikut di belakangnya nih ya, karena ini adalah kata yang ada di depan atau kata depan ya. Kita lihat ada on di atas, under di bawah, in di dalam, beside di samping, behind di belakang, in front of di depan. Okay, next, conjunction, kata penghubung ya, kata penghubung antar kalimat ya. Kita udah tahu sih sebenarnya biasa ada di bahasa Indonesia ya, untuk, dan, tetapi, seperti itu dan lain sebagainya. Oke, di sini ada for, untuk, and, dan, but, tetapi, or, atau, because, karena, and so, jadi ya. Oke, next, sebenarnya ini sama seperti
yang tadi di part 1 atau di part of speech yang pertama ya, tuh ada beberapa kata yang memang harus dibuat spesifik ya. Kalau yang pembahasan kemarin itu kata sifat ya, kata sifat ada pembahasannya lagi nanti, itu harus lebih spesifik. Conjunction juga sepertinya karena ada banyak kata penghubung lainnya. Ini kita masih kata penghubung dasar ya, karena si pertemuan awal. Nanti untuk conjunction yang lebih detail kita akan buat lagi. Oke, next. Interjection, kata seru. Wah, kata seru ini berdiri sendiri atau tidak termasuk bagian dari kata yang tergabung dalam sebuah kalimat. Oke, bisa berdiri sendiri ya. What a pity ya, kasihan sekali gitu ibaratnya. Dear me ya. Oh my god, ya seperti itulah kira-kira yang sesuatu yang merupakan kata seru ya. Kita juga dalam bahasa Indonesia sering menemukan kata-kata ini gitu ya. Oke, alhamdulillah sampai di penghujung ternyata selesai sudahlah materi kita di part of speech. Kali ini lanjutan dari part of speech yang bagian pertama. Sekarang kita sudah sampai tuntas di part of speech yang bagian kedua. Alhamdulillah. Seperti biasa, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, karena waktu kita cukup kemarin masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, langsung aja, yaitu pembahasan mengenai masalah the adverb of speech. Adverb itu adalah kata keterangan, kata yang menunjukkan suatu keterangan. Jadi aktivitas seseorang itu kapan sih? Nah, di mana sih? Nah, gitu. Jam berapa sih? Nah, biasanya kegiatan seseorang. Jadi dirangkai mulai dari yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baru kita menuju ke yang nomor 5. Nah, kapan kita beraktivitas, kapan kita istirahat dan sebagainya, itu nanti di dalamnya berisi yang namanya adverb. Nah, di sana diantaranya kan bisa kita menggunakan ada adverb of time. Jadi itu kan ada yang kata keterangan waktu. Ya. Yang kedua ada adverb of manner, ada keterangan cara. Ada adverb of frequency, kata keterangan keseringan biasa. Nah, di situ ada adverb time, ada adverb of manner, ada adverb of frequency. Jadi kita juga harus mengetahui kapan kita beraktivitas. Ya, di antaranya, nah contohnya adverb of time, at 7 o'clock, kita menentukan pada jam 7, atau kita menentukan waktu yesterday, atau in the afternoon. Atau yang familiar tuh, lokasi itu yang familiar, baik adverb of manner, adverb of time, atau adverb of frequency itu every Sunday atau every night. Bisa kita menggunakan adverb of frequency. Contohnya saya bekerja setiap malam pada jam ini bisa I work every night. Bisa seperti itu. Jadi adverbnya itu kita masuk pada every, night, dan at 7 o'clock. Oke. Dari ingat itu apa sih, kok sih ada adverb, ada verb, ada ini. Di situ kan kita ada yang namanya kalimat ya. Ada kalimat, kita juga harus ketahui what is the position ya. Position of the word. What is the position of the word? Ya kita maksudnya ngebahas ini itu dari segi posisinya. Jadi kita tidak bisa membahas semuanya. Kalau kita membahas semuanya, beda lagi. What is the sentence? Jadi we can change. We can change from the word, the first word, the second word. You can complete all, combine all, become sentence. Dijadikan sebuah kalimat. Itu adalah adverb. Jadi every night as an adverb. Iya, yang menghidupkan kalimat ya, menerangkan lagi jadi lebih jelasnya. Namanya juga adverb, kata keterangan. Menerangkan apa yang kita maksud.
kata. Kene. Preposition itu adalah kata depan. Jadi Berasal dari kata depan. pre lah ya. Iya, Kita bisa pre. dengar pre itu Ada depan. pre kalau bahasa Indonesia itu bisa pra, bisa Iya, iya. kerja, kayak bisa pra acara dan sebagainya. Kalau ini kan ada pre. Pre. Position itu posisi. Posisi. Nah, posisinya. Jadi di depan posisi berarti ada sebuah kata seperti itu. Oh, Di iya, antaranya iya. ada apa aja? Kita bisa menggunakan in, kita bisa menggunakan on, kita bisa menggunakan it. Nah, itu jadi in apa in, on, at itu bisa digunakan. Kan kita juga mengetahui on itu untuk apa, in itu untuk apa, ada at itu digunakan di mana aja. Contohnya kan on foot, ada kata on foot, jalan kaki. Nah, by foot. Nah, jadi by foot itu nanti bisa beda lagi kan seperti itu. Jadi kita mengatakan I wanna atau I want to go to school. Ada kata-kata go to school. Ada to go to school di situnya. Dan to dan juga kita harus mengetahui to itu bisa ada yang dimakan to preposition, ada to infinitive, ada verb infinitive juga bisa, ada to infinitive, ada verb infinitive. Tapi kayaknya nanti lah itu kita Iya, di lain nanti. session ya. biar nanti Wow, terus saya juga baru tahu tuh. Ini kan seperti itu. Ya, jadi kita Kembali mengatakan to aja ya. kembali ke atau preposition. in ya. In. Jakarta In ya. Jakarta. In Jakarta. Atau kita mengatakan at. Kita mengatakan jam berapa sekarang ya. Jadi mengatakan at 1:00. Atau kita mengatakan dengan kata-kata yang lain seperti itu. Intinya dia nggak bisa berdiri sendiri ya, Iya, karena jadi ketika diucap si preposition itu pasti membutuhkan kata di belakangnya. Harus Kata ini kata depan. Iya, iya. Kata depan namanya sebagai penyempurna dari kata-kata sebelumnya. Kata-kata Setelah ya, yang mungkin itu kan pembahasan mengenai masalah preposition. Conjunction itu ya kata sambung. Jadi kata sambung ini ya bisa menyambungkan satu kata dengan kata yang lain dengan menggunakan di tengahnya ada conjunction. Ya di antaranya kita bisa menggunakan sulet, ya kan? Ada ada n, ada tos. Yang familiar aja ya, ibaratnya yang yang beginner, yang beginner. Ini di antaranya kan ada n. I N U go to school. iya. Ayu Apa itu ayu? Jadi kalau I N ayu, U. jadi kalau orang yang tidak maksudnya ayu go to school. Jadi ayu, mana ada nama ayu kan seperti itu. Jadi kan I N U go to school. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada interjection. Interjection itu adalah sebuah kata yang menunjukkan apa namanya? Interaksi atau kespontanan kita mendapatkan informasi sesuatu tersebut. Seperti itu. Nah, di antaranya kita mengatakan melihat. Nah, ada kita melihat. Nah, itu kan bisa mengatakan. Inti kata-kata yang menunjukkan kespontanan baik itu hal yang spontanan seperti itu kayak sekedar kena sesuatu ya, kita kan bergumam bisa bahagia, bisa sedih. Saya mengatakan oh Mister Ocor, awas ya. Nah seperti itu kan, ini kan kespontanan. Terus ya di antaranya kan ada wow pun itu interjection ya. Wow. Berarti itu masuk pada kategori melihat sesuatu yang indah. Seperti itu. Atau what a beautiful, atau what a beautiful it's, contohnya berarti menunjukkan dia punya benda yang sangat indah. Itu yang dimakan conjunction ya. Conjunction. Jadi kita ya sangat-sangat penting juga walaupun ini sebenarnya tahap awal dari sistem gramatikal. Kata ini ketika kita berbicara kita tidak lepas dari kata yang 8. Ya itulah pentingnya kita mengetahui bahasa Inggris ya. Orang-orang yang kan kita belajar bahasa orang asing itu kita bisa mengetahuinya. Ingat, belajar bahasa asing tersebut we can study the language, know the culture.
we can interact with the language, but we have to interact to the culture. Jadi kita bisa mempelajari dari segi bahasanya. Jadi ketika harus menjaga jarak dari segi kebudayaan, bukan tidak mau menghormati. Itu sih ya. Jadi dan juga lagi ini sebagai apa sedikit kami campur sari lah. Ada ketika kita belajar bahasa itu kita tidak akan, insya Allah ya, kita tidak akan tertipu daya. Iya, tertipu daya. Ketika kan ada itu kan, whoever know the someone language, they will use Jadi barang siapa yang mengetahui bahasanya orang lain, maka dia tidak akan tertipu daya. Seperti itu. Nah, itu sih kan masalah mulai dari minggu-minggu sebelumnya kita membahas ya. Terima kasih. Saya justru yang terima kasih Pak. Tapi mungkin gini ya, kemarin itu kan Bapak tahu sebenarnya tuh kata-kata itu disusun untuk sebuah kalimat. Nah, sekarang kita mau memberikan contoh kalimat full dan kita pecahkan. Ini adalah kata ini adalah kata ini adalah kata ini. Siapa aja hari? Contohnya begini. I and you go to school every time in the morning. Itu. Ya, kita menyebutkan sesuatu kan ada I and you. Kita perlukan I. I-nya adalah kemana? I karena kemarin itu kita ngebahas mengenai masalah ininya, maka I itu masuk pada pronoun and itu hari ini dia conjunction, ada you itu pronoun lagi, terus go itu verb ya, go to school. Itu bisa masuk pada adverb. Jadi dikatakan adverb of place. Menerangkan keterangan tempat. To school ya. Iya, to school. Tapi ketika kita ambil cuma schoolnya aja tuh masuk pada noun. Noun ya, kata benda. Schoolnya itu masuk pada preposition. Jadi satu masuk pada adverb of place namanya. Intinya terima kasih banyak untuk hari ini dan sehat selalu untuk Pak Johari. Mudah-mudahan amin ya Allah. Dan doa juga channel kita supaya terus bisa berkarya dan memberikan manfaat bagi para orang lain, bagi yang menyimak, yang melihat. Amin. Sekali lagi terima kasih waktunya. Dan tentu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.